Inilah gedung SD Negeri Rejoagung di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tempat Gary Prasetyo, pemudik asal Italia, diisolasi setelah pulang dari tempat perantauannya. Selama ini, Gary Prasetyo bekerja di sebuah kapal pesiar di Italia. Sesuai ketentuan di Kabupaten Jombang, seluruh warga yang mudik tidak boleh tinggal di rumahnya, tetapi wajib menjalani isolasi terlebih dahulu di gedung-gedung SD yang sudah disiapkan pemerintah desa. Di gedung SD Negeri Rejoagung ini, Gary diisolasi di ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Namun baru 4 hari menjalani isolasi, tengah malam kemarin Gary mendadak kabur dan pulang ke rumahnya. Akibatnya, perangkat desa dan warga sontak kebingungan. Kepada petugas, Gary mengaku nekat kabur bukan karena ingin lari dari isolasi, tetapi karena pada malam terakhir itu ia merasa diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Gangguan tersebut menurut Gary sudah berlangsung sejak malam pertama ia menjalani isolasi. Saat itu ia melihat ada anak-anak kecil yang bermain dan terus mengganggu tidurnya sepanjang malam. Gangguan terus berlanjut hingga malam kedua. Ia sering melihat orang mondar-mandir, namun setelah diperiksa ternyata tidak ada orang sama sekali. Terakhir pada malam keempat, Gary terpaksa kabur karena melihat meja dan kursi di ruang kelas sebelah dan ruang UKS mendadak terbang dan berhamburan jatuh. Peristiwa itu tentu saja membuat Gary lari tunggang langgang dan nekat pulang ke rumahnya. Atas peristiwa ini, Gary mengaku sudah melapor kepada perangkat desa dan petugas medis yang menangani isolasinya. Sehingga atas kesepakatan, Gary kini diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kenapa masa isolasinya belum selesai kok pulang? Ya sebenarnya saya sendiri dari pertama kali datang untuk malam-malam kemarin itu memang sudah ada gangguan gitu Pak. Maksudnya ya kita kan sendiri, saya di sana sendiri. Ya mungkin sehari 2 hari saya masih nggak apa-apa, saya hiraukan. Tapi ketika malam itu gangguannya sudah udah parah. Jadi kayak ruang sebelah itu kayak bangku itu jatuh semua. Terus kan kalau hewan atau apa kan nggak mungkin kalau meja itu didorong sana sini gitu. Terus genting yang aku tidurin itu kayak dilemparin banyak orang di sudut pojokan itu, di sudut belakang gitu yang ada pohon pisang banyak. Nah habis itu ya biasa ada orang kayak keliling, jalan keliling. Ada orang batuk, ada orang apa, makanya kayak gitu suaranya. Rame. Iya, yang paling bikin saya langsung lapor ke Pak Bun itu ketika bangku-bangkunya itu pada berjatuhan. Kan saya juga takut siapa tahu orang lain atau gimana, karena di sana saya sendiri. Karena mobil saya juga di sana, jadi saya berpikirannya bukan hantu lagi, kayak keselamatan saya gitu loh Pak. Jadi saya mencoba menghubungin keluarga saya. Nah terus keluarga saya minta bapak mertua saya buat temenin saya ke sana. Jadi saya nggak kabur gitu. Kan berita media sekarang kan katanya saya kabur. Jadi warga sekitar Jombang itu agak resah karena mungkin kurang lolosnya, kurang pengawasannya kurang ketat gitu. Padahal enggak. Jadi saya ngikutin prosedur. Besoknya saya lapor ke Bapak Lurah, lapor ke kepala sekolah untuk meminta keselamatan saya, siapa yang menjamin gitu, karena kejadian itu saya nggak nyaman. Dan setiap malam? Iya, kalau setiap malam pasti, tapi yang paling parah udah mulai bangku itu yang porak-poranda itu yang bikin. Terkait kabar gedung SD Negeri Rejoagung yang angker tersebut, Sugeng, Kepala Desa Rejoagung, mengakuinya. Menurut Sugeng, sebelum ada sekolah, lokasi SD ini adalah bekas bangunan pabrik gula Belanda yang sudah lama terbengkelai. Setelah dibangun sekolah, baik penjaga, guru maupun kepala sekolah sudah sering mengalami kejadian aneh atau diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Jadi yang dilihat apa Pak malam? Yang dilihat katanya ini loh, tempat itu loh bisa ngawang. Tempat itu layang-layang yang ini ketakutan dong. Semuanya terkunci kan, melompat pagar setinggi itu dilompati Pak. Anaknya lari, saking kencangnya larinya. Saking takutnya itu, semuanya terkunci. Semuanya. Dulunya bekas apa Pak? Dulu ini sekolah ini? Dulu sebelum ada sekolah ini Pak, ini pabrik gula Belanda. Dulu pabrik gula Belanda. Nah, masa ke sini dulu ya kerjanya di sini.
Kemudian setelah sampai di pertanian itu juga kantor ada hubungannya dengan pabrik gula Belanda. Seperti Kuramil juga tangsinya Belanda dulu. Penyebab angkernya apa gitu? Nah, kalau memang dulu kecilan saya Pak, di sini itu ada barang-barang yang saya juga asli sini. Kalau malam itu ada seperti potongan, ada apa dulu. Nah, tapi karena sudah listrik sudah ada, tidak ada apa-apa. Iya, ini tangan merinding apa? Nyabe. Merinding. Nyabe. Semangat.